Dunia sedang menyaksikan sebuah pertarungan ekonomi terbesar abad ini. Dua negara adidaya, Amerika Serikat dan China, terlibat dalam konflik yang bukan hanya soal tarif, tapi tentang dominasi global. Perang dagang ini telah mengguncang pasar, mengacaukan rantai pasok dunia, dan menciptakan ketidakpastian bagi jutaan orang. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Dan bagaimana dampaknya bagi dunia, termasuk Indonesia? Inilah pembahasan lengkap tentang dampak perang dagang Cina versus Amerika. Perang dagang ini dimulai secara terbuka pada tahun 2018, ketika Presiden Donald Trump menaikkan tarif terhadap impor Cina senilai ratusan miliar dolar. Pemerintah Amerika menuduh Cina melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, mulai dari pencurian kekayaan intelektual hingga manipulasi mata uang. Cina tak tinggal diam. Beijing membalas dengan menaikkan tarif terhadap produk-produk Amerika, termasuk kedelai, mobil, dan energi. Ketegangan meningkat. Investor gelisah, dan dunia pun ikut terseret dalam konflik yang semakin melebar. Perang dagang ini memukul pertumbuhan ekonomi global. Organisasi seperti IMF dan World Bank memangkas proyeksi pertumbuhan dunia karena ketidakpastian yang meningkat. Rantai pasok global yang selama ini efisien kini terganggu. Pabrik-pabrik mulai kekurangan komponen. Harga bahan mentah naik. Inflasi meningkat. Di banyak negara, perusahaan harus memutar otak, mencari sumber baru, atau mengurangi produksi. Ekonomi global yang sebelumnya saling terintegrasi mulai terfragmentasi. Ketegangan tak berhenti di sektor perdagangan. Ia menjalar ke teknologi. Amerika memblokir Huawei, melarang akses ke teknologi Amerika Serikat, dan menekan negara lain untuk tidak menggunakan infrastruktur 5G buatan Cina. Sebagai balasan, Cina mempercepat program kemandirian teknologinya, termasuk pengembangan chip, sistem operasi, hingga satelit. Dunia pun mulai terbelah. Ada ekosistem teknologi barat, dan ada pula versi Tiongkok. Fragmentasi ini menciptakan tantangan baru bagi inovasi global, dan membuka babak baru dalam persaingan superpower. Negara-negara berkembang berada di posisi sulit. Di satu sisi, perang dagang membuka peluang. Relokasi industri dari China bisa menguntungkan negara seperti Indonesia, Vietnam, dan India. Tapi di sisi lain, ketergantungan pada pasar ekspor membuat banyak sektor terdampak. UMKM dan industri lokal menghadapi harga bahan baku yang melonjak. Ketidakpastian investasi membuat banyak proyek ditunda. Indonesia harus pintar membaca arah angin dan bersiap menghadapi dampak jangka panjang. Perang dagang ini bukan hanya soal uang. Ia adalah cerminan dari perebutan pengaruh global. China memperluas pengaruh lewat Belt and Road Initiative. Amerika menguatkan aliansi dengan negara-negara seperti Jepang, India, dan Australia melalui Quad Organization. Dunia kini berada dalam dinamika baru, blok-blok ekonomi, koalisi teknologi, dan pertarungan diplomasi. Geopolitik pun berubah, bukan lagi hanya soal militer, tapi juga ekonomi dan inovasi. Dalam perang dagang tidak ada pemenang sejati. Amerika dan China sama-sama mengalami kerugian ekonomi. Rakyatnya terkena dampak langsung, kehilangan pekerjaan, kenaikan harga, dan ketidakpastian usaha. Dunia pun ikut merasakan guncangannya. Yang terpenting sekarang adalah adaptasi. Bagaimana negara-negara menavigasi tantangan ini untuk membangun masa depan yang lebih stabil. Perang dagang Cina-Amerika bukan sekadar konflik dua negara. Ini adalah cerminan dari perubahan zaman. Kita sedang menyaksikan babak baru dalam sejarah dunia. Babak yang akan menentukan arah globalisasi, teknologi, dan kesejahteraan umat manusia. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka video ini, silakan klik like, subscribe, dan bagikan untuk mendukung konten-konten mendalam seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.